Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya berharap panjenengan semua baik dan mempersiapkan diri untuk kita bersama-sama beribadah di tengah keluarga kita masing-masing. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada bulan pembangunan Gereja Kristen Jaiwetan saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, dan Roh Kudus, Sang Penolong umat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa ada dalam kehidupan saudara-saudara. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 257 bait yang pertama, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja ada orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Bapak, Ibu, saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan melengkapi segenap doa dan pujian kita dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mari sebelumnya kita bersama-sama memohon terang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di tengah kami menjalani kehidupan ini. Sampai hari ini Tuhan mempertemukan kami masing-masing, juga dalam keluarga kami, dalam persekutuan, dalam syukur kami, dalam ibadah kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami masing-masing dalam kuasa-Mu Tuhan, sebab kami juga menyadari hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Karena kesalahan dan dosa-dosa kami mohon pengampunan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin setiap kami, untuk kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang kelima, yang merupakan bagian dari perikop besar hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam
kerajaan Kristus dan Allah. Demikian bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang senantiasa memelihara sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui perikop yang kita baca saat ini, judul renungan, ya saya beri judul dengan yang sama dengan judul dalam bacaan kita, yaitu hidup sebagai anak terang. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan kasih Tuhan, sejak adanya pandemi virus corona, pemerintah menerapkan protokol kesehatan dengan social distancing atau jaga jarak bagi individu yang beraktivitas ya, dengan individu yang lain. Ada banyak hal yang berubah yang tidak seperti biasanya. Ya. Bahkan yang dilakukan itu menjadi kebalikannya. Contohnya, biasanya kita mengajak orang, keluarga kita, anak-anak kita bersama-sama beribadah di gereja. Tetapi kini ya kita mendukung mereka, mendorong mereka, menjelaskan kepada anak-anak untuk kita beribadah dulu ya, di rumah. Ya, walaupun saat ini sudah ada beberapa gereja yang menyelenggarakan ibadah dengan tatap muka, tetapi jumlahnya terbatas dengan prosedur yang ketat. Biasanya orang tua mengingatkan anak-anaknya bangun pagi dan segera pergi ke sekolah. Hari ini mereka justru mendorong anak-anaknya untuk belajar di rumah. Dan bahkan ketika sekolah mulai dibuka, banyak orang tua justru ya khawatir kalau terjadi klaster COVID baru di sekolah. Biasanya kita disibukkan dengan aktivitas keseharian yang padat. Ya, kini semuanya terasa lebih longgar. Bahkan mungkin peraturannya pun juga longgar. Ya, orang jadi maklum kalau ada yang tidak masuk kerja karena sakit, walaupun sakitnya ringan, ya, takut kalau itu merupakan gejala COVID. Ya. Perkantoran, pelayanan publik, bahkan tempat usaha menolak masuk orang yang suhu badannya di atas normal, ya. Atau bahkan mereka yang sakit. Dan semuanya itu dilakukan demi satu tujuan bersama, untuk memutus, menghentikan penularan atau laju perkembangan virus corona. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca saat ini menasehati ya, semua orang percaya agar menjadi penurut Allah dengan hidup di dalam kasih, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, bagian A. Dan kalau kita membaca perikop 5 ayat ini, setidaknya ada 3 sikap dan tindakan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan tindakan yang baik, ya. Tindakan yang tepat, seturut teladan Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa, rela menyerahkan diri dan mengorbankan dirinya demi melaksanakan kehendak Allah Bapanya. Disebutkan juga di dalam ayat yang kedua. Yang kedua adalah menjauhi kehidupan yang tidak bermoral, ya. Serakah, mengutamakan kepuasan duniawi, bahkan memberhalakannya. Dalam ayat 3 dan 5. Yang ketiga adalah menjauhi hidup sembrono, berkaitan dengan perkataan kotor atau kosong yang bisa berupa berita bohong yang menyesatkan orang. Bisa berupa perkataan yang mengingkari bahwa Tuhan berkarya di atas kehidupan ini, sehingga orang kurang atau tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan padanya.
dalam ayat yang keempat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang bergumul bersama, berjuang menghadapi pandemi. Dan melalui Rasul Paulus, Tuhan menghendaki agar kita menjadi penurut-penurut Allah dengan hidup dalam kasih. Hidup sebagai anak-anak terang di tengah kegelapan pandemi untuk menerangi, memulihkan kehidupan bangsa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di media sosial sudah banyak informasi yang membuka wawasan dan kesadaran akan pentingnya setiap individu melaksanakan protokol kesehatan di tengah pandemi. Ya, mulai cuci tangan, memakai masker, jaga kesehatan, ya, jaga jarak, social distancing untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kalau kita lihat saat ini, ya banyak orang mulai mengabaikan protokol kesehatan. Ya, pada setiap hari orang yang terjangkit virus corona semakin banyak dan belum ditemukan obat atau vaksin penangkalnya. Oleh karena itu, melaksanakan protokol kesehatan merupakan sikap atau tindakan yang tepat dan harus kita ambil untuk melindungi diri dan orang lain dari penyebaran virus corona. Dan hal itu merupakan wujud nyata kita hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, saat pandemi ini juga menjadi saat yang tepat untuk kita berefleksi. Jika selama ini orang memberhalakan, mendewakan pekerjaan, kekayaan, ataupun jabatan, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan virus corona. Virus corona nyatanya dapat menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, baik orang kaya, orang miskin, pejabat, orang biasa, orang terkenal, artis atau siapa saja. Sehingga kita dapat mensyukuri apa yang ada pada kita sebagai pemberian Tuhan, memelihara kesehatan kita dengan baik dan tidak sembrono dalam menjalani hidup ini. Saat pandemi ini juga menjadi kesempatan kita mewujudkan solidaritas, mengesampingkan kepentingan diri sendiri dengan kerelaan untuk berkorban, membantu, memikirkan keberadaan dan kehidupan orang lain, menyemangati dan menghibur mereka yang susah karena kedukaan. Sebab virus corona hanya mungkin diatasi jika kita lakukan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berjuang dan bertahan demi kehidupan ini, demi hidup itu sendiri. Hidup yang merupakan realitas nyata yang kelihatan ini, maupun hidup secara rohani yang tidak kelihatan di dalam kerajaan Allah yang telah hadir di tengah-tengah dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Berjuang dan bertahanlah terus menerangi dunia dengan cara yang tidak seperti biasanya. Lakukanlah sekarang, sehingga bangsa ini, bangsa kita, bumi ini dipulihkan kembali oleh Tuhan Sang Penyelamat dunia. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucap syukur karena bagaimanapun keberadaan kita, semua patut kita syukuri.
sebagai pemberian Tuhan yang kita iringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa dan juga doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setia dan kemurahan yang Tuhan nyatakan bagi kami, khususnya di situasi pandemi saat ini, di mana kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Saat ini kami bersama-sama mewujudkan ucapan syukur kami di dalam kami memberikan persembahan. Kiranya seberapapun yang dapat kami kumpulkan, kami berikan pada saat ini, Tuhan memberkatinya sehingga layak dipergunakan sebagai bagian bagi pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk segenap kegiatan pelayanan di gereja pada saat ini, ya Tuhan. Kami menyerahkan para hamba-Mu, anggota majelis jemaat, di dalam mereka melakukan tugas-tugas pelayanan. Tuhan sendiri yang memperlengkapi mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas pelayanan dengan baik di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami juga menyerahkan saat ini di tengah pergumulan kami, bangsa Indonesia, menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk tenaga medis dan juga rumah sakit, kiranya Tuhan memberkati segenap apa atau upaya yang dilakukan di tengah mereka menangani para pasien COVID-19. Demikian juga pasien COVID saat ini, Tuhan, di mana semakin hari semakin bertambah banyak, kiranya Engkau pun juga memberkati mereka, dan melalui segala bentuk perawatan yang dilakukan oleh medis maupun juga oleh dirinya sendiri, menjadikan mereka sembuh. Demikian juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami di tengah permasalahan ini. Engkau memberkati bangsa, negara, dan pemerintahan kami, para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil, beserta dengan seluruh jajaran yang ada, dari pusat sampai di daerah. Tuhan pun memberikan mereka hikmat dan kemampuan untuk dapat memikirkan semuanya dan memutuskan semuanya untuk menjadikan bangsa kami dapat dipulihkan keberadaannya. Kami serahkan juga jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga kami, pekerjaan-pekerjaan kami, anak-anak kami, ya, setiap hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, biarlah semuanya kami lakukan dengan sungguh-sungguh dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan juga, ya Tuhan, keluarga kami masing-masing yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memperlengkapi setiap keluarga kami, untuk kami dapat menjadi terang di tengah kegelapan pandemi ini. Kami serahkan doa kami dengan penuh ucapan syukur, dan doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita akhiri ibadah kita ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia pendukung? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dimakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti kita